Berarti yang tidak siap diaudit, kalian pikirin sendiri kenapa. Kalian pikirkan sendiri, kenapa tidak siap diaudit. Kalau ada pelanggaran, ya tanggung jawab dong. Kalau tidak sesuai aturan, tanggung jawab dong. Ini APBN kok, uang rakyat kok. Kok uang rakyat nggak boleh diaudit? 3 juta rumah. Artinya pembangunan dan renovasi 3 juta rumah. Ya, karena ada backlog 9,9 juta, ada yang tidak layak huni sekitar 25-26 juta. Jadi 3 juta itu. Nah, gitu. Pak Presiden katakan ya, kemarin kita sudah ketemu dengan konsumen ya Pak ya, lembaga konsumen ya. Banyak sekali pengaduan di sektor perumahan dan saya sudah laporkan tadi. Banyak sekali Pak. Bersaing sama apa yang di bidang online itu ya. Tentang ya soal online dari pinjol ya gitu. Nah, bersaing sama sekali itu. Nah, jadi kita diminta untuk melakukan supaya bagaimana ada peningkatan jumlah rumah yang dibangun, peningkatan rumah yang diperbaiki, tapi juga kualitasnya harus terjaga. Kan itu. Nah, kalau sawit itu diauditnya sama BPKP, Pak. Boleh dicek aja. Kalau perumahan oleh BPK. Nanti mungkin sektor yang lain pertambangan ya terserah Presiden mau siapa yang ini. Kan gitu. Nanti Bapak lihat aja penertiban di bidang sawit itu sudah dipersiapkan, datanya sudah selesai kalau itu. Ya. Kenapa pakai data audit? Supaya adil. Supaya tidak subjektif. Kalau tidak ada audit, datanya nanti bisa like and dislike. Kan gitu kan? Like and dislike. Kenapa tidak ada ukuran pandang? Iya kan? Tidak ada ukuran. Bayangkan, swasta saja yang sawit saja diaudit. Kenapa? Ada kemungkinan beberapa misalnya di luar HGU-nya kan gitu. Kenapa? Itu kan punya negara. Kan gitu. Dan juga sektor-sektor yang memakai urusan keuangan negara. Ya, APBN, BUMN itu bagian dari keuangan negara nggak? Bagian kan? Gitu. Nah, jadi bapak-bapak begitu. Tapi tenang Pak, saya buat cepat aja nih karena sebentar lagi saya mesti melantik. Saya udah lihat rumahnya Pak Endang, saya udah kasih contoh. 2 kali, satu di Bogor, satu lagi di ujung apa namanya itu, di ujung. Wah, jauh sekali saya ke sana tuh. Saya jalanin. Bagus. Saya udah kasih tahu kok, banyak yang bagus. Bagus sekali. Saya udah ke tempat rumahnya Pak Wawan. Ya di Serang ya, Wan ya. Bagus sekali. Bagus sekali, saya sampaikan gitu. Bahkan ada si Wawan dapat penghargaan terus, Pak. Gitu. Bagus, saya laporkan. Kan gitu. Karena kita juga diminta bagaimana pengusaha-pengusaha daerah itu juga bisa berkembang. Kan bisa maju, kan gitu. Pengusaha lokal itu maju. Saya juga laporkan di mana? Di Bogor ada Angga ya, di Angga ya. Ya, bagus. Kualitasnya sudah datang ke tempat Anda nanti juga berapa kali itu dapat penghargaan kemarin Pak Nixon katakan saya. Berapa kali? 7 kali ya. 7 kali kan banyak, berturut-turut itu. Ya bagus. Nah, saya juga datang ke tempat yang green Pak Samuel sama Pak Ahy. Bagus. Kan gitu, Pak. Jadi kalau di pemerintah itu ada yang nggak benar, ya diperiksa, ya di reshuffle, Pak. Kalau saya nggak bagus kerjanya, di reshuffle aja, Pak. Ya kan? Kalau saya korupsi, ditangkap aja, Pak. Kita ini semuanya sebagai pejabat publik terbuka. Itulah resiko menjadi pejabat publik karena digaji oleh negara, Pak. Kami digaji oleh negara dari uang pajak bapak-bapak bayar itu kan menggaji kami. Jadi saya ini dibiayai oleh negara, Pak. Jadi kita harus bekerjanya benar, Pak. Sesuai arahan Presiden. Tadi yang pertama, saya senang sekali tadi ya, saya laporkan begitu. Mudah-mudahan minggu depan diumumkan ya sama Presiden. Mohon doanya ya. Semoga baik supaya bergairah ini. Karena Presiden menginginkan support dari perumahan itu kepada pertumbuhan ekonomi yang besar. Karena beliau kan cita-citanya adalah 8%. Kan gitu.
Jadi support dari pertumbuhan dari ekonomi dari perumahan sangat penting nggak? Sangat penting sekali. Nah, kalau mau bagus harus berkualitas nggak? Harus bertanggung jawab nggak? Harus kredibel nggak? Terus bisa nggak kita bilang diri kita bagus tanpa ukuran? Bisa nggak? Maaf ya Pak Samuel bilang, oh saya bagus, saya benar, nggak bisa kan Pak? Masih ada alat ukur, iya kan? Kemarin bagus kita diskusi sama SMF Pak siapa? Pak Nanta sama Pak Nixon di BTN dari malam kita makan ya, sama satu lagi Pak Nafri ya. Ada dua lembaga yang mengukur, salah satunya di swasta. Provindo sama Surveyor. Ya, tolong diagendakan ya Pak Sekjen ya. Alat ukur. Nah Presiden itu menekankan harus ada urut. Nah kalau alat ukur negara namanya apa Pak? Yang mengaudit dari negara Pak? BPK. Dan BPK. Kalau KPK itu menindaklanjuti. BPK. Kalau dari pemerintah apa namanya Pak? BPKP. Itu Pak. Pemerintah adalah BPKP. Kalau negara BPK. Nah, saya kasih penjelasan. Nah sekarang monggo Anda tanya sama saya ya. Saya menjalankan perintah Presiden untuk rumah yang harus berkualitas. Yang kedua nih, tepat sasaran. Kita sudah rapat berapa kali dengan Bappenas Pak? Berapa? 4 kali. Ya. Tujuan kita apa Pak? Data. Ya, data MBR. Kita diminta tepat sasaran. Datanya di mana? Ya di BPS. Mana datanya kan itu? Nanti saya kirim ke Tapera kepada Bank Penyalur. Tidak boleh dari data ini larinya MBR-nya itu. Jadi nggak boleh nanti Bank Penyalur di luar itu pandang. Ya kan? Nggak bisa suka-suka. Harus dari mana kan? Tapi yang buat kan bukan kita. Kan nggak, kita makanya perlu bekerja sama kan? Yaitu dari Bappenas dan dari BPS. Baik kriterianya kan beda, Jawa Barat, Jawa mungkin Sumatera Utara, Aceh, Papua beda kan. Nah kita buat per provinsi angkanya. Jadi semua sistem Pak, kita kerja itu sistem. Jadi data daripada BPS itu kita pakai sebagai acuan MBR. Kan begitu. Pak Presiden luar biasa buat rakyat. Tahu kan tahun baru kemarin biasanya tiket pesawat kalau tahun baru naik atau turun? Naik Pak. Tahun kemarin saya katakan bagaimana Bapak Presiden berpikir bagaimana juga Lebaran ini beliau ingin lakukan itu. Bagus nggak? Mulia nggak cita-citanya? Bapak dukung nggak begitu? Ya kan? Pengusaha harus untung, harus Presiden selalu ngomong untung. Ya, tetapi juga untungnya yang wajar, betul nggak? Ya kan? Saya terbuka saja. Kalau dengan perhitungan bapak-bapak tetap untung, boleh nggak harga rumah subsidi dikurangin sedikit aja? Boleh nggak bapak-bapak? Boleh. Saya mau tanya dengar, boleh nggak? Jawab dong suaranya. Harganya juga harus turun juga Pak. Ya, makanya saya katakan ya Pak ya, ada pengusaha di bidang transportasi, bisa turun nggak harga tiket Pak? Nggak apa-apa, nanti kita lihat Pak, siapa yang bisa mengikuti negara, siapa yang tidak. Nggak apa-apa, ini arus besar Pak ya, pelayanan publik dari negara ya. Nggak apa-apa, yang mau ikut silakan, yang tidak mau ikut juga nggak apa-apa Pak. Ini arus besar dari arahan Presiden, bagaimana kita berlomba-lomba berbuat kebaikan bagi negara kita, bagi rakyat kita. Sekarang kemarin saya sudah minta kepada eselon 1 kita, berapa titik yang turun Pak Irjen? 8 titik. Udah dikasih lihat? Udah kasih lihat? Sudah. Kalau mau bantah dong fakta itu. Wah nggak bener itu. Ada yang bantah nggak? Bantah dong fakta itu. Fakta dibalas dengan fakta, data dibalas dengan data, itu baru fair. Jangan ngomongnya macam-macam. Ya, fakta dibalas dengan fakta, data dibalas dengan data. Itu namanya baru fair. Ayo, ada yang mau bantah data itu? Ayo. Data yang saya tugaskan 8 eselon 1 saya menemukan, ya termasuk saya, nggak hujan aja banjir. Belum 1 tahun udah apa namanya ubinnya? Turun tetap. Bapak menemukan gimana? Temboknya runtuh. Ya. Mau kita biarkan ini buat rakyat kita? Mau pengembang-pengembang begitu lagi yang dapat pekerjaan?
Siapa yang mau angkat tangan? Saya akan laporkan kepada Presiden. Kalau yang bagus-bagus kayak Pak Endang, kayak Wawan, kayak begini, saya mau tanya, kamu, ya apa adanya ya? Kamu diaudit takut gak? Kenapa nggak takut? Karena merasa bagus lah, ikut standarisasi. Karena merasa benar kan? Izin, Pak Samuel, takut nggak diaudit? Enggak, Kenapa nggak, Pak? ya kita kerjakan sesuai dengan standar yang sudah disiapkan. Ya. Yakin, Pak? Yakin Pak. Ya. Pak Wawan, takut nggak kalau diaudit? Kenapa nggak takut? Karena emang yang dikerjakan sudah sesuai sama aturan. Ya. Saya sudah sampaikan, Pak. Itulah yang kita harapkan, Pak Endang izin, ya. Pak Endang ini terus terang aja. Tadinya saya mau minta jadi staf ahli saya, betul nggak Pak Endang? Kenapa? Saya paling percaya terus terang aja ya, saya buka aja. Dari semua pengembang saya percaya paling percaya Pak Endang. Terserah kalian mau percaya apa enggak dengan ukuran saya, tapi saya percayanya begitu. Pak Endang takut nggak diaudit? Kenapa Bapak nggak takut diaudit? Karena sudah sesuai dengan ketentuan dan standar. Nah, jadi yang takut, Bapak pikir sendiri kenapa takut. Masalah. Ya, jadi yang nggak mau diaudit ya nggak apa-apa. Ini negara memanggil, negara memerintahkan, memakai instrumen negara. Kenapa? Saya ditugaskan harus tepat sasaran. Saya minta data dari BPS. Harus berkualitas. Bagaimana kalau nanti subjektif? Saya bilang ini jelek, ini bagus, subjektif. Harus ada ukuran yang terukur. Oke, siapa yang nggak setuju proses ini angkat tangan, bicara sama saya. Silakan, jantan bicaranya sekarang. Kenapa nggak setuju? Surat laporin aja ke Presiden. Menteri Perumahan zolim, nggak benar, gaduh. Bikin surat aja. Saya menjalankan perintah Presiden. Ayo dong, kalau dia nggak setuju, jangan teriak-teriak luar, ngomong sekarang. Gak apa-apa, jangan terpaksa ya. Ini ada 4 menurut saya pengembang bagus yang siap diaudit. Tepuk tangan buat mereka. Tepuk tangan dong, ya. Kalau bagus-bagus ya. Berarti yang tidak siap diaudit, kalian pikirin sendiri kenapa. Kalian pikirkan sendiri kenapa tidak siap diaudit. Kalau ada pelanggaran, ya tanggung jawab dong. Kalau tidak sesuai aturan, tanggung jawab dong. Ini APBN kok, uang rakyat kok. Kok uang rakyat nggak boleh diaudit? Uang rakyat ini, uang APBN, ya. Jadi saya sampaikan, ya. Saya doakan semua yang hadir di sini, ya. Bisnisnya, karakternya, kejujurannya, sportifnya. Seperti Pak Endang, Pak Wawan, ya, Pak Angga dan Pak Samuel. Banyak kok, saya yakin banyak kok pengembang yang bagus. Saya yakin banyak pengembang yang bagus. Dan kalau ada hasil auditnya kan beda-beda. Hukuman kan juga ada hukuman percobaan, benar nggak? Ada 3 bulan, ya kan? Ada 6 bulan, ada setahun, ya nggak? Ada 5 tahun, ada 10 tahun, ya nggak? Ada 20 tahun, ada hukuman mati. Kalau yang parah banget, mau kita kasih kesempatan lagi mengelola rumah subsidi buat rakyat kita, rakyat MBR, rakyat yang berpenghasilan rendah. Mau kita buat rakyat itu dijolimi? Enggak. Saya Marwar Sirait, ya, saya mendapatkan misi mulia. Presiden Prabowo sudah kasih saya kehormatan menjadi menteri, ya. Saya lebih takut kehilangan kepercayaan daripada kehilangan jabatan. Dan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, saya tidak takut terhadap apapun. Saya punya presiden yang berani, yang optimis. Saya sebagai anak buahnya, ya, akan jalankan apapun resiko saya. Dan saya sudah laporkan semuanya. Saya doakan bapak-bapak di sini, ya, jadi pengusaha yang negarawan, pengusaha yang tanggung jawab, pengusaha yang berkualitas,
Ya, pengusaha yang membuat rakyat itu jangan sedih, jangan seperti orang-orang yang kita temui eselon 1 kita, ada yang nangis, ada yang marah-marah, ada yang kecewa karena rumahnya banjir, retak-retak, temboknya mau roboh. Tidak boleh ada lagi kejadian begitu di Indonesia ke depan. Sudah cukup lama ada pembiaran seperti ini. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan, tapi perubahan dengan tujuan baik, dengan tujuan yang benar, dengan ukuran yang objektif, ukuran yang profesional, yang diaudit. Ya, saya doakan teman-teman yang ada di sini adalah pengusaha-pengusaha merah putih, patriot-patriot. Saudara berbisnis sebagian adalah rumah subsidi, betul nggak? Artinya buat orang kaya atau orang miskin? Orang kaya atau orang miskin? Mau kita jolimi orang miskin itu? Saya sudah siapkan nanti 911 kalau di Amerika itu pandang pengaduan, misalnya ada orang mau dibunuh, mau dirampok, tabrakan kan? 911 perumahan lagi disiapkan oleh Pak Irjen, Pak Fitra, ya, supaya nanti ada pengaduan. Saudara dukung nggak itu? Buat pengusaha yang berkualitas dengan apa yang Presiden Prabowo bangun dan saya laksanakan di lapangan, seneng nggak dengan ada ukuran-ukuran yang terukur begini? Seneng nggak? Buat pengusaha yang tanggung jawab, akan tambah maju nggak? Tambah bagus nggak? Ya, tambah bagus. Nggak perlu lobby-lobby, nggak perlu nyogok-nyogok menterinya dan dirjen-dirjen saya. Ya, siapa yang bagus akan kelihatan nggak? Mekanisme pasar akan terjadi, sehat. Siapa yang bagus, siapa yang unggul, siapa yang hijau, siapa yang menepati janjinya. Karena banyak itu pengaduan dari konsumen, janjinya begini, pas bila terjadi enggak. Banyak itu ketidaktepatan atas janji sebelum pelaksanaan. Promosinya begini, jadinya begini. Ya. Saya rasa kita harus berubah, kita harus mengikuti arus yang benar, arus besar dari Presiden Prabowo, membawa Indonesia lebih baik, lebih bersih, lebih bermartabat. Siapa yang mau ikut arus ini, ikut Pak Prabowo. Kalau tidak, ya nggak apa. Kita mengamankan uang negara, kita mengamankan uang APBN, dan doakan semoga tahun ini ada berkat arahan Presiden Prabowo, ya, ada peningkatan untuk rumah-rumah, pembangunan rumah di Indonesia secara besar. Tapi saya dikasih pesan, Menteri, jangan jumlahnya naik, tapi apabila kemarin